Siapa Khalid? Ya. Ya baik teman-teman, kita sudah sampai di laut ya. Dan kita saksikan di sini pagar laut masih sangat banyak sekali dan ini belum dicabut oleh pemerintah. Gimana Pak Khalid nih? Tanggapannya Pak? Ya artinya kan ini baru yang saya katakan ini baru pengetahuan yang real gitu kan. Oke. Artinya ketika kita mendapatkan info bahwa masih ada beberapa bagian yang belum dicabuti, kalau udah di lapangan seperti ini, di laut langsung melihat dengan mata dan kepala sendiri kan bukan katanya. Betul. Walaupun awalnya bersumber dari katanya, tapi ini baru kita akan membuktikan secara data realnya. Ternyata memang benar masih ada beberapa yang belum dicabuti gitu. Nah, saya berdiri hari ini di wilayah Kecamatan Kemeri. Oke. Ya, desanya Desa Lontar. Oke. Kabupaten Tangerang. Iya. Oke. Tadi kalau saya ke Kecamatan Krunju, Desa Pulau Cangkir, sepertinya udah bersih, gitu. Ya walaupun mensisakan patahan-patahan yang ini juga kalau menurut, maksudnya gini, kalau berbicara lingkungan ini sesungguhnya sudah merusak lingkungan gitu. Karena bekas patahan-patahan ini juga akan mengganggu aktivitas nelayan masih gitu. Dan artinya kalau kita ngomong laut itu, laut sudah nggak bersih lagi ngelihat bekas patahan-patahan bambu. Nah ketika kita menyusuri ke wilayah ini, ke wilayah Kecamatan Kemeri, Desa Lontar, ternyata ini masih utuh lah gitu. Saya bilang masih utuh ini gitu kan. Nah ini baru Kecamatan Kemeri, Desa Lontar. Oke. Belum nanti kita ke beberapa desa lainnya gitu. Mudah-mudahan waktu cukup untuk ke sana. Oke. Dan cuaca mendukung gitu. Oke. Sebelumnya kalau pagar laut ini mengganggu nelayan nggak sih Pak Khalid? Sebagai nelayan nih? Kalau menurut saya sih udah dilihat dengan kasat mata ini kan. Harusnya kita bebas mencari ikan. Tadi kan ada nelayan tuh. Iya kan? Itu awal-awal itu rumitnya minta ampun tuh. Daerah mana yang harus kita tebar jalannya gitu. Kemudian di sini ada bambu, ke situ juga ada bambu. Jadi kita sulit untuk ruang lingkupnya gitu. Oke. Ruang terbar jaringnya itu sangat mengganggu sekali. Kita seperti kayak di, kalau bahasa ini mah, di akuarium gitu. Oke Pak Khalid. Gitu. Waktu itu kan sempat Bu Titik sempat kemudian sidak langsung ya soal pagar laut dan beliau nampaknya marah dan mengerahkan ya aparat, kemudian ada polisi laut dan lain sebagainya yang dulu kita kira akan mencabut pagar laut ini secara tuntas, tapi faktanya ternyata masih banyak. Ini kalau kita hitung bisa berkilo-kilo juga sebenarnya ini. Iya. Nah ini apa tanggapannya Pak? Nah sebenarnya makan dari Komisi 4 Bu Titik termasuk itu kan saya lihat juga memang sudah betul sebagai Komisi 4 membersamai teriakan rakyatnya gitu kan. Oke. Yang dia juga menunjukkan kesemangatannya untuk ikut serta mencabuti pagar laut yang ada di wilayah Tanjung Pasir. Oke. Ya. Nah, cuman lagi-lagi di sini kan ada beberapa bagian dari instrumen negara juga kayak macam KKP gitu kan, terus kemudian airot segala macam, terus kemudian pihak kepolisiannya juga yang harus menindak pelanggarannya, hukumnya gitu. Nah kita lari ke kegiatan pencabutan pagar lautnya gitu. Nah sebenarnya mah harusnya para instrumen negara ini ya harus bareng-bareng membersamai kesemangatan apa yang dilakukan oleh TNI AL gitu kan. Terus dengan Bu Titik juga Komisi 4 gitu kan. Lah ketika mereka ini kan sebutnya simbolis gitu kan, simbolis bahwa ini harus segera dicabut. Nah kemungkinan juga sempat setelah 2 minggu setelah ramai pencabutan di Tanjung Pasir itu, saya sempat ada yang menelpon artinya untuk membersamai saya untuk diajak gitu bahwa pencabutan pagar laut ini udah selesai. Oke. Gitu kan, artinya cuman butuh
legitimasi dari pernyataan saya yang memang untuk mengamini bahwa pencabutan pagar laut ini udah selesai gitu. Oke. Nah pada waktu itu saya nggak mau, karena saya kebiasaannya paling nggak mau berstatement atau menyatakan sikap yang sifatnya saya nggak harus langsung ngeliat. Kalau memang bener udah selesai, maksudnya setidaknya saya harus susur pantai dulu. Oke. Seperti ini. Waktu itu siapa yang hubungi Pak Khalid? Teman saya. Oke. Teman saya yang katanya dari Kapten Airut. Oh, oke. Itu AL, Kapten AL. AL ya. Ya artinya untuk bikin spanduk bahwa pekerjaan ini udah selesai, pencabutan pagar laut udah selesai gitu. Nah, kebetulan saya, kata saya tidak bisa untuk melegitimasi itu bahwa menyatakan bahwa pencabutan pagar udah selesai, karena saya sendiri kan hanya baru dilihat dari Tanjung Pasir saja. Saya belum bisa melihat daerah Kohot. Saya belum sempat melihat daerah seperti di sini di Kemeri gitu kan, Desa Lontar. Nah itu saya nggak maunya di situ. Jadi saya nggak mau berbicara yang sifatnya angan-angan, nggak melihat secara realistis. Nah kalau sekarang saya bisa mengatakan bahwa oh benar bahwa pagar laut masih ada sebagian yang belum selesai dicabut. Oke. Salah satunya di Kecamatan Kemeri, Desa Lontar. Oke. Kan real nih kan. Betul. Ini kita sidak langsung. Bukti. Apakah akan ada kemungkinan jika ini dibiarkan akan agar dipagar lain lagi dan kemudian akan proyeknya tetap berlanjut? Akan ada kemungkinan itu enggak, Pak Khalid melihat? Lah, saya sebagai masyarakat ya harus berpikir seperti itu. Oke. Tidak boleh lengah, tidak boleh percaya serta-merta saja apa yang dikatakan pihak pemerintah, gitu kan? Karena kan kami juga sebagai masyarakat juga harus membaca psikologi pemerintah, karena faktanya artinya laut saja sudah berani dipagari, yang sudah jelas-jelas melanggar hukum. Lah artinya kalau ini sudah terjadi, saya membaca ini ada permainan hubungan antara pihak korporasi dengan pemerintah gitu. Nah bagaimana saya harus percaya total gitu kan kepada pemerintah ketika bahwa laut kita ini akan baik-baik saja dan udah selesai gitu. Saya terus akan mengawal ini karena saya kalau bahasa Pontangnya, bahasa Serang, bahasa Bantennya takut dicolong burit. Iya. Takut dicolong burit ya. Takut dicolong burit. Dicolong burit itu dia menikam dari belakang. Menunggu lengah gitu. Pak Khalid, waktu itu kan sempat ada instruksi langsung dari Pak Prabowo bahwa ini instruksinya adalah mencabut. Nah, kemudian itu kan wewenangnya sebenarnya yang paling berwenang adalah Menteri KKP ya, Wahyu Sakti Trenggono. Nah, apakah kemudian ini bisa dikatakan bahwa Menteri KKP berbohong kepada Pak Prabowo soal pencabutan pagar laut yang faktanya sampai sekarang masih berjubel di sini, Pak Khalid, silakan. Saya nggak mau mengatakan bahwa Pak Trenggono ini, Trenggono kan namanya, ya Pak Trenggono ini sebagai Menteri KKP ini berbohong kepada Pak Presiden. Nah, tinggal ketika saya sekarang live ini gitu kan, sekarang bikin video yang menunjukkan bahwa di laut masih ada bambu. Tinggal Pak Presiden menilai Kementerian KKP seperti apa. Berbohong atau tidak. Kalau saya yang ngomong berbohong, ya takutnya kan disalahkan juga. Nah, ada seorang menteri yang diperintahkan oleh seorang presiden, kemudian dia melakukan pencabutan katanya. Tapi hari ini detik tanggal berapa ini? 10. Tanggal 10 bulan April tahun 2025. Masih ada bambu yang berjejer di wilayah Kecamatan Kemeri, Desa Lontar. Nah artinya saya nggak mau ngomong apa-apa, tinggal Pak Presiden menilai KKP ini berbohong atau tidak. Ngomong udah selesai tapi ternyata belum gitu kan, nggak tahu itu namanya bohong atau tidak. Hitung tuh. Iya. Yang jago ngitung Kira-kira berapa? Ada nggak 1 kilo? Lebih lah. 10 kilo mungkin. Jadi baru di sini, kita belum cek yang lain. Ini di mana tadi, Pak Khalid? Ini kecamatannya masuknya ke Kecamatan Kemeri. Kemeri, Lontar. Kan, Kecamatan Kemeri. Biasanya Desa Lontar, Kabupatennya Tangerang.
Kadesnya Dodi. Oh, di sini kadesnya Pak Dodi ya? Dodi. Oke. Dodi. Nah, kalau kita lihat Kades ini menurut Pak Khalid ini, Pak Kades Pak Dodi ini bermain nggak di dalam kasus ini, Pak? Nah, itu mah nanti itu mah tinggal gini aja, Kades jadi dipanggil, dimintain pertanyaan, di BAP gitu kan, di pertanyaan. Ya itu mah nanti kan polisi yang tahu, tinggal yang jadi pertanyaan polisi mau benar berdiri tegak dengan rakyat atau tidak. Gitu aja. Kalau Sesuai mau slogannya ya. berdiri tegak dengan rakyat, terungkap semuanya. Betul. sesuai slogannya. Gitu. Baik, terakhir Pak Khalid, ini kita di daerah mana tadi, saya lupa terus deh. Daerah Kemeri. Oke, dari Kecamatan daerah Lontar. Kemeri ini Pak Khalid, Desa Lontar. Desa Lontar, Kemeri, Desa Lontar, Kecamatan Kemeri. Kecamatan Kemeri, faktanya masih banyak pagar laut Iya. yang berjejer Iya, Pak Kadesnya menatap di laut di Dodi. sini. Nah, terakhir mungkin Pak Khalid, kalau ada tenggang waktu nggak berapa lama ini akan kita biarkan atau kita akan cabut atau seperti apa kira-kira Pak Khalid ya? Kalau kita lihat faktanya seperti ini Pak Khalid. Kalau saya presidennya, Oke. kalau saya presidennya, ada informasi dari rakyat saya seperti ini, besok saya lakukan. Betul. Oke. Wih, Mantap. Saya kerahkan AL untuk mencabut semua ini. Iya Oke. benar. Mantap. Menteri-menteri yang membangkang saya pecat. Pecat. Iya. Mantap. Jangan omon-omon. Jangan Omon-omon. Masuk angin melulu menteri-menterinya. Buktikan. Kalau saya presidennya, Nah ini sekarang Pak Khalid sebagai rakyat nih, kira-kira melihat seperti ini gimana Pak Khalid? lah ya kalau seperti ini kejadiannya, Oke. udah dibilang di awal waktu awal-awal saya ngomong, Iya. instrumen negara nggak pernah hadir. Dan ketika hadir cuman lipstick doang. Atau jangan-jangan para menteri ini, aparat-aparat menteri segala macamnya ini, jangan-jangan ini dalam hatinya nggak pro Prabowo ini, nggak pro presiden ini. Khianat. Jadi nggak nurut perintah presiden. Iya. Hanya selfie-selfie Gitu. aja di tengah laut. Kalau menurut rakyat yang model-model begitu tuh Pak Presiden pecat aja udah. Bang ke laut. Karolita. Oke baik, terima kasih teman-teman, terima kasih yang sudah menonton.